saya Alimati Sarah. Di sini saya perwakilan dari kelompok 8 akan membahas tentang 10 pengusaha terkaya atau tersukses. Sebelum saya memulai presentasinya, saya akan memperkenalkan dulu anggota saya. Pertama ada Jessica Catherine, kedua ada Anissa Putri Arya, terus yang ketiga saya sendiri Alimati Sarah, keempat ada Muhammad Alfariski, yang kelima ada Angga Dian Putra. Oke, presentasi pertama akan dibawakan oleh Anissa Putri. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Arya Nentia. Saya di sini akan menjelaskan tentang Daniel Gilbert dan Sergey Brin. Yang pertama, Daniel Gilbert. Profil perusahaan. Daniel Gilbert memulai beruntungnya sebagai pengusaha di usia 22 tahun. Saat itu dia mendirikan Quicken Loans. Sekarang dikenal sebagai salah satu penyedia KPR terbesar di tanah airnya, Amerika Serikat. Selain bisnis keuangan dan fashion, dan juga memiliki ketertarikan di bidang industri olahraga. Pada tahun 2005, dia membeli Cleveland, salah satu tim basket yang berlaga di kompetisi NBA. Quicken Loans terus berkembang menjadi perusahaan pemberi kredit perumahan yang tersohor di Amerika Serikat. Asal tahu saja, sepanjang periode tahun 2013 sampai 2016, perusahaan ini mampu menyalurkan kredit senilai 300 miliar yang tersebar di 50 negara bagian Amerika Serikat. Perusahaan ini juga beberapa kali masuk dalam daftar perusahaan terbaik. Semuanya tak lepas dari kepemimpinan Daniel Gilbert yang mampu memajukan bisnis tersebut. Aset kekayaan Daniel Gilbert. Kerajaan bisnis kredit properti milik Daniel Gilbert di bawah bendera Quicken Loans tumbuh pesat antara periode tahun 2013 sampai 2016. Quicken Loans berhasil mencetak total nilai kredit untuk mortgage senilai 300 miliar yang menyebar di 50 negara di bagian Amerika Serikat pada 2016. Untuk tahun ke-7 berturut-turut, Quicken Loans memperoleh peringkat tertinggi dari J.D. Power dalam kategori kepuasan klien di antara semua pemberi pinjaman hipotek di Amerika Serikat. Quicken Loans juga menduduki urutan pertama di majalah Computer World dalam 100 tempat terbaik untuk bekerja di bidang TI dan dinobatkan pula sebagai salah satu dari 100 perusahaan terbaik selama 14 tahun berturut-turut. Setelah berhasilnya mendirikan Quicken Loans, Gilbert terus berekspansi dengan mendirikan Bedrock Detroit, sebuah perusahaan real estate dengan layanan lengkap yang mengkhususkan diri memperoleh penyewaan, pembiayaan, dan mengelola ruang komersial dan residensial. Sejak saat itu, Bedrock dan afiliasinya telah menginvestasikan lebih dari 5,6 miliar untuk mengakuisisi dan mengembangkan lebih dari 100 properti komersial. Selain bisnis di bidang properti, Gilbert juga memberi beberapa klub olahraga di Amerika Serikat. Kegemaran dia akan olahraga menyebabkan Gilbert tak segan-segan mengelontarkan banyak uang. Pada tahun 2007, rahasia sukses seorang Daniel Gilbert adalah 1. Jangan takut bermimpi besar dan kerja impiannya. Yang kedua, Sergey Brin. Profil perusahaan Sergey Brin adalah seorang pengusaha Amerika lahir di Rusia. Brin mempelajari ilmu komputer dan matematika sebelum mendirikan Google dengan Larry Page. Brin adalah presiden teknologi pada Google dan mempunyai kekayaan bersih perkiraan pada 100 miliar. Keduanya merupakan mahasiswa teknik komputer, namun pada 2019 dia mengundurkan diri meski tetap menjadi salah satu pemegang saham terbesar di negaranya. Aset kekayaan Sergey Brin.
Brin mempunyai kekayaan melebihi 100 miliar. Kekayaannya meningkat pesat setelah terjadinya pandemi COVID-19. Perusahaan induk Google yaitu Alphabet menjelaskan bahwa peningkatan performa perusahaan terjadi karena lebih banyaknya orang yang mengakses Google dan YouTube, dan meningkatnya performa perusahaan ini telah menambah kekayaan Brin sebesar 20,4 miliar dalam waktu 4 bulan di awal tahun 2021. Rahasia sukses Sergey Brin yaitu 1. Tidak takut memulai waktu dengan dana terbatas. 2. Memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang ada demi menghemat modal. Yang ketiga, memulai secara perlahan tapi pasti. Yang keempat, super inovatif dalam mengembangkan arah bisnisnya. Yang kelima, selalu pandai dalam melihat peluang usaha baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfarski dengan IPA 311 Saya akan melanjutkan presentasi tentang tugas unggulan Simas Bisnis 10 orang terkaya di dunia. Pertama adalah profil. Saya akan membahas profil tentang Larry Page dan Sergey Brin. Lawrence Edward Larry Page lahir di Lansing, Michigan 26 Maret 1973, umur 48 tahun. Adalah salah satu pendiri dari mesin pencari internet Google bersama Sergey Brin. Sejak 4 April 2011, yang menjabat sebagai Chief Executive Officer atau CEO di Google menggantikan Eric Schmidt. Larry Page dilahirkan di Lansing, Michigan. Ayahnya Carl Page dan ibunya Gloria adalah seorang profesor di bidang computer science di Universitas Negeri Michigan. Page adalah seorang lulusan dari East Lansing High School. Page memperoleh gelar Bachelor of Science dalam Teknik Komputer dari Universitas Michigan dengan pujian, dan seorang lulusan master dari Universitas Stanford di Inggris. Lalu ada Sergey Brin, lahir di Moskow, Uni Soviet. Ayahnya yang bernama Mikhail Brin dan ibunya Evgenia Brin adalah ahli matematika lulusan Moscow State University pada tahun 1979. Ketika Brin berumur 6 tahun, keluarga pindah ke Amerika Serikat. Di sana, Brin didaftarkan di sekolah dasar Bainbridge Montessori, Aldeby, Maryland. Ayahnya juga seorang profesor di Departemen Matematika University of Maryland berperan besar mengembangkan ketertarikan Brin pada matematika. Pada bulan September 1990, setelah lulus dari Eleanor Roosevelt High School, Brin diterima di University of Maryland, College Park. Di sana ia mengambil jurusan ilmu komputer dan matematika dan berhasil mendapatkan gelar Bachelor of Science pada tahun 1993. Brin kemudian melanjutkan pendidikan ilmu komputernya di Stanford University melalui beasiswa dari National Science Foundation yang menerima gelar masternya pada bulan Agustus 1990. Lalu, profil perusahaan Google. Google adalah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang bergerak di bidang layanan dan produk internet seperti mesin pencari, komputasi web, perangkat lunak, dan periklanan daring. Perusahaan ini didirikan oleh alumni Stanford University, yaitu Larry Page dan Sergey Brin. Pada tahun 1996, mereka membangun sebuah mesin pencari awalnya bernama Backrub yang menggunakan link untuk menentukan pentingnya halaman web individu. Larry dan Sergey hanya 16% dari saham perusahaan. Maka pada tanggal 4 September 1998 mereka membuat Google Inc. sebagai perusahaan swasta. Namun pada tanggal 19 Agustus 2004 perusahaan kemudian berubah menjadi perusahaan publik dengan sahamnya terdaftar di Nasdaq. Kini markas Google berada di 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043. Lalu ada aset kekayaan dan profit per tahun. Dua pendiri Google, Larry Page dan Sergey Brin, telah bergabung dalam jajaran sentibilioner atau miliarder dengan kekayaan lebih dari 100 miliar US dollar atau 1.460 triliun. Hal ini berkat rally panjang dalam teknologi saham teknologi yang membuat dua pendiri Google ini untung besar. Kekayaan keduanya masing-masing bertambah US 20 miliar dolar atau 292 triliun. Sepanjang tahun ini pengaruh besarnya yakni berkat harga saham induk Google Alphabet naik lebih dari 7% sepanjang tahun 2021 secara konsisten. Saham Alphabet juga terus naik dalam 2 minggu terakhir. Tren ini dipengaruhi oleh sentimen positif kemenangan Google dalam gugatan terhadap Oracle, perusahaan batal membayar denda ratusan triliun.
Berkat itu kekayaan Page ditaksir menembus 104 miliar US dollar atau setara 1.521 triliun. Sementara Brin kekayaannya genap 100 miliar US dollar atau 1.460 triliun rupiah. Page menduduki peringkat orang terkaya ke-6 di dunia, sementara Brin menduduki peringkat ke-8. Padahal beberapa minggu sebelumnya kekayaan kedua masih di kisaran 80 miliar US dollar. Lalu apa sih rahasia kesuksesan perusahaan Google? Sejak berdiri tahun 1998, Google terus mengibarkan panji-panji kejayaan. Hingga kini mereka masih menjadi mesin cari paling populer di dunia meski beberapa pesaing berat muncul. Google didirikan oleh dua anak muda, Sergey Brin dan Larry Page. Kedua sosok pintar tersebut adalah alumnus Stanford University, salah satu kampus paling bergengsi di dunia. Dan berikut adalah daftar kunci sukses perusahaan Google. Yang pertama adalah inovatif, adalah kunci keberhasilan. Inovasi merupakan kunci dalam pengembangan perusahaan di setiap sektor, sedangkan stagnasi ide dan kreativitas adalah sebuah kehancuran. Salah satu hal yang membuat sebuah perusahaan tetap berdiri kukuh adalah ide-ide brilian yang seolah tak pernah putus dari semua pihak yang bersangkutan. Google pun selalu berinovasi dalam berbagai hal, mulai dari produknya yang senantiasa baru dan unik, strategi bisnis yang matang, hingga kualitas pelayanan pada para penggunanya. Ide atau konsep ini memang selalu butuh pembaruan demi perkembangan perusahaan. Lalu yang kedua adalah jadilah inspiratif bagi siapapun. Sebuah perusahaan harus bisa menjadi inspirasi bagi semua orang, tak terkecuali para konsumen, tapi juga kalian sendiri. Boleh jadi hal inilah yang acap kali luput dari perhatian para pelaku bisnis. Inspirasi bagi semua orang. Pelaku bisnis khususnya pemula atau startup mungkin sedikit abai pada bagian besarnya sangat krusial ini. Menjadi inspirasi bukan hanya untuk para konsumen, melainkan juga untuk para karyawan, sama halnya dengan Google. Orang mana yang tidak terinspirasi oleh kesuksesan Google? Bisa dibilang hampir semua yang terinspirasi oleh Google untuk melakukan banyak hal, bahkan tidak sedikit pula yang mengadopsi cara kerja Google dalam menciptakan produk. Ya, karena pada dasarnya Google berhasil menjadi inspirasi bagi banyak orang atas capaiannya yang luar biasa itu. Mark Elliot Zuckerberg lahir pada 14 Mei 1984 yang berumur 37 tahun, adalah seorang programmer komputer dan pengusaha internet. Ia dikenal karena menciptakan situs jejaring sosial Facebook bersama temannya, yang dengan itu ia menjadi pejabat eksekutif dan presiden. Facebook didirikan sebagai perusahaan swasta pada tahun 2004 oleh Zuckerberg dan teman sekelasnya Dustin Moskovitz, Eduardo Severin, dan Chris Harkness ketika menjadi mahasiswa di Universitas Harvard. Pada tahun 2010, Zuckerberg terpilih sebagai Person of the Year versi majalah Time. Per 2011, kekayaan pribadinya ditaksir mencapai 17,55 miliar US dollar. Facebook didirikan oleh Zuckerberg bersama teman-teman sekamarnya dan sesama mahasiswa Universitas Harvard, Eduardo Severin, Andrew McCallum, Dustin Moskovitz, dan Chris Harkness. Situs ini secara perlahan membuka diri kepada mahasiswa di universitas lain sebelum dibuka untuk siswa sekolah menengah atas dan akhirnya untuk setiap orang yang berusia minimal 13 tahun. Meski begitu, survei Customer Report melapor pada bulan Mei 2011 ada 7,5 juta anak di bawah usia 13 tahun yang memiliki akun Facebook dan 5 juta lainnya di bawah 10 tahun, sehingga melanggar persyaratan layanan situs ini. Orang dengan lonjakan kekayaan tertinggi adalah Mark Zuckerberg, CEO dan pendiri Facebook. Kekayaan Zuckerberg dalam seminggu kebelakang melonjak lebih dari 8 miliar US dollar atau sebesar 115,6 triliun rupiah. Membuat kekayaan bersihnya sekitar 117,8 miliar US dollar atau sekitar 1.702,2 triliun rupiah. Rahasia sukses Mark adalah Facebook didirikan bukan secara disengaja, tapi Zuckerberg merancang mulai dari mimpi, kemudian dia memberanikan diri untuk mewujudkan mimpinya menjadi kenyataan. Kami membangun sesuatu yang kami pikir bagus, kami ingin membantu orang-orang
berbagi foto, video, dan berkomunikasi online secara jarak jauh. Yang kedua, berpikir besar. Meski awalnya hanya tugas kampus, Zuckerberg berpikir bahwa dengan Facebook, cara berkomunikasi orang akan jauh lebih mudah. Dengan memberi orang kekuatan untuk berbagi, kami membuat dunia lebih transparan, ujarnya. Yang ketiga, jangan mudah menyerah. Zuckerberg memulai Facebook dengan impian website itu akan menjadi sosial media dunia. Padahal pada saat itu sudah ada raksasa yang menguasai dunia internet, yaitu Google. Namun selalu ada jalan harapan untuk para petarung sejati, model baru dan peluang baru yang belum digarap oleh pihak lain. Karena itu tak perlu takut memulai hal baru dan bersaing hadapi raksasa selama kita yakin apa yang kita lakukan adalah sesuatu hal baru dan berpotensial menjadi raksasa, dan tak perlu takut untuk memulainya. Yang keempat adalah optimis. Berbekal pengetahuan dan kemampuan tentu saja akan mempermudah Anda dalam menjalankan sebuah bisnis. Yakinlah pada kemampuan diri sendiri, itu adalah modal kita. Saya memulai belajar website ketika saya berumur 19 tahun. Saya awam dan tidak tahu apa-apa soal bisnis. Tetapi kunci simpelnya adalah jika kita memulainya dari sesuatu yang lebih mudah, kita akan bisa membuat progres atau kemajuan yang akan lebih mudah, katanya. Kelima, tekun dan fokus. Tekun dan fokus pada mimpi Anda. Jangan mudah menyerah karena tak ada sukses yang didapatkan dengan secara instan, termasuk juga yang dialami Zuckerberg pada membangun Facebook. Orang berpikir bahwa kami membangunnya seperti fiksi, padahal kami harus bekerja keras untuk membangun Facebook. Kami itu membutuhkan waktu selama 6 tahun. Yang keenam, mulai dari hal kecil. Pada zaman teknologi yang sudah canggih seperti ini, maka kita tidak perlu menunggu modal besar untuk memulai sebuah bisnis. Dikenal sebagai Oracle of Omaha, Warren Buffett adalah seorang guru investasi dan salah satu pengusaha terkaya yang paling dihormati di dunia. Dia menunjukkan kemampuan bisnis yang tajam di usia muda melalui Buffett Partnership Ltd pada tahun 1956. Lahir 30 Agustus 1930 di usia 90 tahun di Omaha, Nebraska, Amerika Serikat. Pekerjaannya Chairman dan CEO of Berkshire Hathaway. Gaji $100,000. Kekayaan bersih berkisar $88,8 miliar pada November 2018. Berkshire Hathaway, jenis perusahaannya perusahaan terbuka, industri asuransi, properti dan jiwa, diverifikasi, investasi didirikan sebanyak 1.839 kantor. Pusatnya di Omaha, Nebraska. Warren Buffett menjadi CEO dan Chairman, dan Charlie Munger menjadi Vice Chairman. Produk konglomerat dengan berfokuskan asuransi pendapatan 143.668 miliar pada 2011. Laba bersihnya sebesar 10,254 miliar pada 2011. Total karyawan yang dimiliki Warren Buffett di perusahaannya sebanyak 180.000 total dengan seluruh divisi. Kunci sukses Warren Buffett adalah dengan menghabiskan 5 atau 6 jam sehari untuk membaca buku dan surat kabar. Merasa senang memikirkan masalah bisnis dan investasi, katanya dalam film dokumenter HBO Becoming Warren Buffett. Selain itu, dia juga selalu mengikuti perkembangan berita bisnis dan peristiwa terkini yang merupakan cara relatif sederhana untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Semua orang bisa membaca apa yang saya baca. Ini adalah level yang sama, kata Buffett memberitahu mendiang istrinya, Susan Buffett, menurut film dokumenter HBO. Dan dia juga suka karena dia itu kompetitif. Dia duduk di sana sendirian di kantornya membaca hal-hal ini yang
bisa dibaca semua orang, tetapi dia menyukai gagasan bahwa dia akan menang, kata istrinya Susan kepada Buffett. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Jessica. Nama saya Alia Makisara dengan NIM 4311901025 dan akan membahas tentang pengusaha yang bernama Bill Gates dan Bernard Arnault. Oke, yang pertama di sini ada profil pendiri perusahaannya. Yang pertama, Bill Gates menulis program komputer pertamanya pada kelas 8 di Lakeside pada tahun 1968. Bill Gates untuk pertama kalinya diperkenalkan dengan dunia komputer. Jadi di sini awal mulanya Bill Gates itu suka komputer. Dalam bentuk mesin teletype yang dihubungkan dengan telepon ke sebuah komputer pembagian waktu. Dia dengan cepat menguasai basic dari komputer itu, sebuah bahasa pemrograman komputer, dan bersama dengan para hacker yang belajar sendiri di Lakeside. Dia melewatkan waktu berjam-jam menulis program, melakukan permainan, dan secara umum mempelajari banyak hal tentang komputer. Dia adalah seorang eksentrik, sebagaimana salah seorang guru memberikannya julukan itu. Bill Gates menempuh kuliah di Harvard University, Cambridge mulai tahun 1975. Oke. Yang kedua, ia adalah ketua Microsoft Corp dan juga sebagai pendiri Microsoft. Melalui usaha kerasnya, perusahaan yang dia dirikan yang bernama Microsoft Corporation menjadi sukses dan Bill Gates melambung menjadi seorang jutawan. Di sini dijelaskan juga yang ketiga, dia tuh selalu menjadikan perusahaan terus maju. Walaupun ada beberapa cara yang menurut masyarakat itu sangat jahat, tidak pantas, yaitu dengan cara memonopoli Microsoft. Dari sumber yang saya dapat, diketahui bahwa pada tahun 1990 Bill Gates mendapat tuntutan dari Departemen Keadilan Amerika Serikat dengan dakwaan Gates telah melakukan monopoli terhadap perusahaan-perusahaan kecil. Dan sekali lagi, Bill Gates tersandung oleh hukum Undang-Undang Bisnis Amerika Serikat pada tahun 1999 dan pada tahun 2020, Bill Gates mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Pegawai Eksekutif. Tuh. Oke, selanjutnya ada profil perusahaannya yaitu Microsoft Corporation. Microsoft ini adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berkantor pusat di Redwood. Nah, perusahaan ini mengembangkan, membuat, memberi lisensi, dan mendukung berbagai produk dan jasa terkait dengan komputer. Perusahaan ini didirikan oleh Bill Gates dan Paul Allen pada tanggal 4 April 1975. Microsoft merupakan pembuat perangkat lunak terbesar di dunia menurut pendapatnya. Microsoft juga merupakan salah satu perusahaan yang paling bernilai di dunia. Karena Microsoft sudah banyak yang memakai dan itu sangat bermanfaat. Oke, selanjutnya di sini ada aset kekayaan Bill Gates. Bill Gates merupakan orang terkaya nomor 4 di dunia. Dia berada di bawah Jeff Bezos, Elon Musk, dan Bernard Arnault. Berdasarkan majalah Forbes, dia memiliki nilai aset sebesar
124,2 miliar US dollar, atau setara dengan jika dijadikan rupiah setara dengan 1,792 triliun. Oke. Apa sih rahasia suksesnya Bill Gates? Nah, yang pertama, selalu punya semangat dan energi untuk menuju sukses. Nah, Bill Gates ini tidak pernah berhenti bekerja. Di awal-awal masa pengembangan Microsoft, Bill Gates tidak pernah mengambil libur sekalipun, sehari pun. Ia bekerja terus-menerus tanpa lelah untuk mengejar ambisinya tersebut. Nah, yang kedua, itu memiliki kemampuan mempengaruhi orang lain. Maksudnya gimana? Bill Gates mengatakan pada banyak kesempatan bahwa ia menyesal telah meninggalkan bangku kuliah. Namun ternyata ia cukup bangga karena bisa mengajak Steve Ballmer untuk meninggalkan bangku kuliahnya di sekolah bisnis. Steve Ballmer kemudian menjadi CEO di Microsoft menggantikan Bill Gates. Bill Gates sangat bersyukur karena bisa menemukan seorang Steve Ballmer, seorang yang sangat dia percayai dan memiliki visi yang sama. Nah, yang ketiga, ada bekerja lebih keras dan ciptakan masa depan. Dan yang keempat, itu ada nikmati apa yang dikerjakan dan tidak pernah menunda pekerjaan. Ini yang paling penting sih, yang keempat. Jalan menuju kesuksesan bisnis akan dipenuhi banyak sekali naik turun pada saat mengalami kenaikan bisnis. Kenapa kita tidak sepatutnya untuk menunda pekerjaan? Menurut Bill Gates, menunda-nunda tugas atau pekerjaan itu bukan hal yang kecil. Tidak sekecil menunda-nunda pekerjaan. Mengatakan besok saja atau nanti saja itu sangat mudah. Tetapi untuk mengatasi akibat menunda-nunda pekerjaan tidaklah semudah itu. Jadi sebenarnya yang mudah ya cuma menundanya, tapi akibatnya tidak semudah itu. Gitu. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai pengusaha yang bernama Bernard Arnault yang memiliki kekayaan sekitar 1.802 miliar US dollar. Oke. Bernard Arnault itu lahir pada tanggal 5 Maret 1949. Ia seorang pembisnis tentunya dan kolektor seni asal Prancis. Ia merupakan chairman dan CEO dari LVMH Louis Vuitton, produsen barang mewah terbesar di dunia. Dan pada awal April 2018, ia menjadi orang terkaya di industri mode mengalahkan pemilik Zara. Arnold juga pernah menjadi orang terkaya di dunia, tepatnya pada bulan Desember 2019, mengalahkan Jeff Bezos. Ia juga menjadi orang terkaya di dunia pada Januari 2020. Di sini ada profil perusahaan dari LVMH. Perusahaan LVMH ini adalah grup perusahaan barang yang bergerak di bidang barang mewah. Perusahaan ini dibentuk pada tahun 1987 melalui penggabungan rumah mode Louis Vuitton. Didirikan pada tahun 1854. Dengan ini, yang dibentuk melalui penggabungan antara produsen sampainya Moet dan Chandon dan produsen banyak, Hennessy. LVMH mengendalikan sekitar 60 anak usaha yang masing-masing
mengelola sejumlah merek bergengsi yang mungkin kita nggak mampu beli, yang jika di total berjumlah 75 merek. Oke. Selanjutnya, aset kekayaan dari Bernard Arnault. Ya, yang tadi sudah saya bilang, sudah saya katakan, aset kekayaannya per tahun bisa mencapai 1.802 miliar US dollar. Nah, Arnold dilaporkan memiliki sekitar 50% saham LVMH dan 97% lebih saham dari Dior. Saat ini, LVMH menaungi berbagai merek besar seperti Louis Vuitton, Christian Dior, dan Givenchy. LVMH juga menjadi rumah dari merek make-up mewah Sephora. Rahasia suksesnya. Yang pertama itu, Bernard Arnault selalu merealisasikan ide. Kedua, dia selalu mengutamakan kualitas produk dari apapun. Dan selalu coba bersabar dan jangan merasa cepat puas. Baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga Dian Putra, NIM saya 43120010122. Saya akan menjelaskan 10 orang terkaya di dunia. Elon Musk dengan kekayaan 163,7 miliar US dollar mendirikan SpaceX, Tesla Motor. Profil perusahaan: Musk mendirikan perusahaan ketiganya, Space Exploration Technologies atau SpaceX, pada bulan Juni 2002 dan menjabat sebagai CEO dan CTO. SpaceX mengembangkan dan memproduksi wahana luncur antariksa sambil memajukan teknologi roket. Dua wahana luncur pertama buatan perusahaan ini adalah roket Falcon 1 dan Falcon 9. Wahana antariksa pertamanya adalah Dragon. SpaceX memenangkan kontrak NASA senilai 1,6 miliar US dollar pada 23 Desember 2008 untuk 12 penerbangan roket Falcon 9 dan wahana antariksa Dragon ke International Space Station. Menggantikan program Space Shuttle setelah dihentikan tahun 2011. Awalnya Falcon 9 atau Dragon akan menggantikan fungsi angkut kargo. Shuttle dan transportasi astronot akan diganti Soyuz, akan tetapi SpaceX telah merancang Falcon 9 atau Dragon dengan kemampuan angkut astronot, dan Komisi Augustin merekomendasikan agar transportasi astronot ditangani oleh perusahaan komersial seperti SpaceX. Aset kekayaan: usai menyandang gelar baru menjadi orang terkaya kedua di dunia, kekayaan pemilik perusahaan mobil listrik Tesla, Elon Musk, bertambah lagi. Kekayaan Musk menjadi 181,1 miliar US dollar, setara 2,517 triliun atau 13,900 US dollar. Musk makin kaya raya setelah didorong oleh naiknya saham Tesla sebesar 2,8%. Selama 1 tahun terakhir, kekayaan bersih Elon Musk melonjak lebih dari 150 miliar US dollar. Musk menjadi orang yang paling cepat menambah kekayaan dalam sejarah. Pasalnya, kenaikan saham Tesla juga menjadi rally yang belum pernah ada dalam sejarah. Tesla sendiri, sejak Tesla masuk dalam indeks S&P 500, antusiasme dari Wall Street dan investor retail melonjak. Sepanjang 2020, saham Tesla melejit 734%. Pendiri perusahaan luar angkasa Space Exploration Technologies Corp atau SpaceX ini juga merupakan saingan Bezos
yang kini memiliki perusahaan di sektor luar angkasa, Blue Origin atau LLC. Keduanya bersaing untuk menciptakan penerbangan pribadi ke luar angkasa. Rahasia sukses. 1. Mengelola uang dengan baik. Hal itu merupakan salah satu sikap yang penting untuk bisnis. Kata Elon Musk, tidak dikatakan bahwa uang berada di mana saja. Saya berhasil mendapatkan sejumlah uang tertentu, itu tentu dari Tesla, SpaceX, dan SolarCity di marketplace. Yang kedua, kejar impian. Salah satu target kesuksesan Musk adalah bisa sampai ke planet Mars. Untuk membuat masa depan lebih baik dan mudah, ikuti beberapa impian yang menjadi abstrak. Yang ketiga, jangan takut bermimpi besar. Saya ingin merevolusi industri mobil, menjajah Mars, membangun kereta super cepat di terowongan, mengintegrasikan ke al dalam otak manusia dan meningkatkan industri tenaga surya dan baterai, kata Musk. Selanjutnya, Jeff Bezos dengan kekayaan 181,6 miliar US dollar adalah pengusaha terkaya di dunia sepanjang sejarah modern. Ia adalah pendiri, chairman, CEO, presiden, dan pemilik saham mayoritas perusahaan teknologi terbesar di dunia Amazon.com. Kekayaan bersihnya 165 miliar US dollar, sekitar 2.500 triliun. Lulusan Universitas Princeton, Bezos pernah menjadi anggota PHI Beta KAPPA, bekerja sebagai analisis keuangan untuk Shaw dan CEO. Sebelum mendirikan Amazon pada tahun 1994, ia pernah dipilih sebagai Person of the Year oleh majalah Time. Profil perusahaan. Bezos merintis bisnis Amazon dengan modal awal sebesar 300.000 dolar Amerika Serikat yang berasal dari orang tuanya. Bersama sejumlah karyawannya, Bezos terus mengembangkan bisnis Amazon hingga pertumbuhannya kian melesat. Bagaimana tidak, hanya dalam waktu 1 bulan Amazon sudah melayani konsumen di 45 negara di seluruh dunia saat itu. Pendapatannya pun dilaporkan mencapai 20.000 dolar Amerika Serikat setiap minggunya. Pada 1997, situs jual beli online Amazon akhirnya go publik. Amazon yang awalnya adalah toko buku online, kini berkembang menjual aneka barang lainnya serta membuat produk sendiri. Area bisnisnya pun melebar hingga mencakup cloud service dan gadget. Seiring berjalannya waktu, Amazon kini telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia yang memperkerjakan lebih dari 1,3 juta orang. Bezos sendiri adalah orang terkaya di dunia berkat kepemilikannya atas perusahaan tersebut. Aset kekayaan. Dengan kekayaan itu, tidak heran jika Jeff dapat membeli apapun yang ia inginkan, dari rumah terbesar di Washington hingga pesawat jet pribadi terbaik di dunia. Jeff pernah membeli sebuah bangunan seharga 2,3 juta dolar Amerika Serikat atau kini setara dengan 313 miliar di Washington. Dilansir dari beberapa pemberitaan media internasional, pesawat jet ini disebut bernilai seharga 6,5 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 887 miliar. Rahasia sukses. 1. Hidup tanpa penyesalan. Salah satu nasihat penting dari Jeff Bezos agar kita bisa sukses adalah tidak memiliki penyesalan dalam hidup. Yang kedua, ikuti kata hati, bukan kata pikiran. Mengikuti kata hati adalah salah satu hal yang penting untuk diperhatikan jika kita ingin sukses karena kata hati tidak pernah bohong. Yang ketiga, fokus pada passion. Jeff Bezos telah menekan pentingnya passion dalam hal pekerjaan. Dengan passion, seseorang bisa merasa nyaman dan bersemangat dalam bekerja, khususnya apabila passion tersebut mampu menghasilkan uang. Yang keempat, selalu mementingkan pelanggan. Salah satu rahasia utama kesuksesan Jeff Bezos dalam hal berbisnis adalah dia selalu menempatkan customer atau pelanggan sebagai raja. Yang kelima, selalu menjunjung tinggi kesederhanaan. Ketika memulai Amazon, Jeff Bezos bersama rekannya bekerja di sebuah rumah kecil dan tidak sebesar sekarang. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.